Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamaludin, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Unit kerja di SMA Negeri 1 Nagrang. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebelum menuju pada refleksi, ada beberapa kesimpulan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, pandangan saya tentang murid adalah bahwa murid merupakan objek yang harus saya ajari ilmu dan dibina sikap tanpa berpikir harus melakukan dengan konsep bermain, berpusat pada mereka, dan konsep merdeka belajar. Pembelajaran yang saya pahami sebelumnya merupakan kegiatan berbagi ilmu dan pengalaman hidup, sehingga saya percaya bahwa murid adalah orang-orang yang mau menuntut ilmu dan belajar untuk bisa meraih masa depan mereka sendiri. Dan pembelajaran akan membawa perubahan yang baik bagi murid, menjadi bekal untuk meraih masa depan mereka. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak pemikiran saya pribadi yang telah berubah, bahkan telah mempengaruhi perilaku saya di kelas pada saat pembelajaran akhir-akhir ini. Pemikiran yang terasa berubah adalah pendidikan harus berpusat pada peserta didik, memandang peserta didik sebagai manusia merdeka yang tidak bisa dipaksakan kehendaknya karena anak mempunyai potensi, bakat, minat yang berbeda, sehingga mampu menuntun mereka agar bebas berkembang, berkreasi, dan berinovasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing dengan nilai-nilai luhur manusia sebagai dasarnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan di kelas adalah mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang peserta didik, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik, lalu bisa lebih sabar dalam menuntunnya dan tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik. Dan yang terakhir, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali peserta didik. Berikutnya, refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan istilah pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga pengajaran dan pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Manusia merdeka merupakan manusia yang lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, namun bersandar pada kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yakni merdeka batin, dan menjadi mandiri
yakni merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi manusia yang berkreasi, berinovasi, dan berekspresi sesuai dengan kemampuannya sendiri tanpa ada paksaan orang lain, dan semuanya berdasar pada nilai-nilai luhur manusia atau di sekolah dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Kemudian, menuntun kodrat anak. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih samar. Maka, tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur agar murid kita merdeka, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kemudian, kodrat alam dan zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila dilihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Kemudian budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Bukti budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Maka keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri
dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain, ia akan mampu. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik yang bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemayamnya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lain. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Sebuah ajakan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, marilah kita sama-sama melakukan, pertama, memberikan dorongan, teladan yang baik, dan budaya sekolah yang baik kepada peserta didik kita. Menjaga anak dari pengaruh buruk dari dalam maupun luar lingkungan sekolah. Berikutnya, menjalin kerjasama dengan orang tua dalam membentuk karakter anak yang baik. Dan yang terakhir, yang lebih global lagi, mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan budaya dan pemikiran asing yang bisa merusak generasi bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.